Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupas sejarahnya Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak dengan panjang front kurang lebih 1000 yard. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainin yang tingginya 40 kaki, panjang 500 kaki. Sayap kanan Muslim aman karena terlindungi oleh Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada dalam bahaya karena musuh bisa memutari Bukit Ainin dan menyerang dari belakang. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas Gunung Aini di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair dengan perintah yang sangat tegas dan jelas. Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Setelah itu, penyebab utama dalam kekalahan Perang Uhud. Pada awal pertempuran berjalan dengan baik. Pasukan Quraisy dapat dipukul mundur oleh pasukan pemanah Muslim dari atas bukit. Pasukan Quraisy banyak yang berjatuhan. Mereka kemudian mundur dengan meninggalkan tunggangan serta barang bawaan mereka. Kondisi ini dilihat sebahagian pasukan Muslim sebagai kemenangan yang jelas, serta rampasan perang telah memanggil-manggil mereka, termasuk sekitar 40 orang pemanah yang juga tergiur oleh harta yang tak bertuan tersebut. Ketidakpatuhan pasukan pemanah ini menyebabkan pasukan Nabi Muhammad harus mundur. 70 orang gugur dari pasukan Islam, sedangkan dari pasukan Quraisy hanya 20 orang. Kerugian lainnya adalah berjatuhannya Nabi Muhammad yang menyebabkan pipinya terluka oleh rantai dari penutup kepalanya sendiri. Giginya pun tangkal satu. Suku Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang tersebut adalah Nabi Muhammad dan Sayyidina Hamzah. Mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak yang mahir dalam menggunakan tombak, dan organ hatinya akan diambil dan akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Budak tersebut adalah Wahsy bin Harb. Wahsy diberi tugas membunuh Hamzah dan dijanjikan imbalan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sementara Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebahagian kaum muslimin, ia mulai menyerang ke kiri dan ke kanan. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan, hingga akhirnya dapat diperkirakan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dan seandainya pasukan pemanah yang berada di atas bukit tetap patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap berada di sana dan tidak meninggalkan untuk memungut harta rampasan perang yang berada di lembah Uhud, niscaya kaum muslimin akan dapat kemenangan pertempuran tersebut. Kemudian Wahsy mengambil ancang-ancang dan melemparkan tombaknya dari belakang yang akhirnya
mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian depan di antara dua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak bisa berdaya dan akhirnya roboh dan meninggal sebagai syahid. Usai peperangan, Nabi Muhammad dan para sahabat bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa. Mereka merusak jasad Hamzah, merobek dadanya, dan mengambil